Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin bercerita tentang satu kata. Kata ini memang agak spesifik ya. Kata ini memang agak bukan bahasa Indonesia, tapi kata ini adalah kata bahasa daerah. Lebih tepatnya bahasa Sunda. Jadi ceritanya kemarin waktu sebelum Lebaran itu, saya menelpon teman saya yang ada di Bandung. Teman saya ini orang Sunda, terus setelah ngobrol-ngobrol sebentar dalam bahasa Indonesia, terus sambil ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa begitu, terus dia ngomong gini ke saya, "Tos lami tengah bodor jeng maneh." Maksudnya udah lama nggak ngelucu atau nggak bercanda dengan kamu. Saya bahasa Sunda saya juga terpatah-patah ya, nggak fasih. Walaupun saya sempat 4 tahun dulu tinggal di Bandung, tapi ya saya harus akui bahasa Sunda saya mungkin dari skala 100 itu mungkin 20. Hari ini saya ingin bercerita kata apa? Ya udah, saya mau bercerita kata bodor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bodor itu berasal dari bahasa Sunda yang artinya lucu atau jenaka. Jadi kalau ngabodor berarti ngelucu. Kemudian ada kata turunannya yaitu bodoran dengan membodor. Membodor itu artinya membuat jenaka atau lucu. Jadi membodor berarti melucu ya. Kemudian bodoran yaitu lawakan. Setelah itu saya iseng, saya ingin mencari apakah ada kata bodor di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ternyata teman-teman, kata bodor tuh ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Di mana artinya adalah, nah ini agak heran aja saya cara mengadopsinya yang di Kamus Melayu Malaysia itu disebutkan bahwa bodor itu berasal dari bahasa Sunda, kemudian dituliskan begini, tukang bodor artinya tukang lawak. Ya berarti kan bodor itu berarti lawak. Kenapa tidak dituliskan langsung bodor itu lawak? Kenapa harus ada tukang, terus tukang bodor? Itu maksudnya lawak, tukang lawak. Ya berarti kan bodor itu lawak ya. Ya udah, nggak apa-apa. Secara logika, kata bodor itu sudah diserap di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Hanya pertanyaannya gini, apakah kata bodor digunakan di Malaysia? Saya sangat meragukannya. Karena saya tidak pernah mendengar orang Malaysia mengatakan kata bodor. Kalau lawak memang ada. Bahkan mereka ada yang namanya lomba lawak, bukan lomba bodor, begitu kan. Ini justru menjadi, menjadi pertanyaan juga kepada saya, mungkin kepada teman-teman yang sudah melihat video-video saya sebelumnya, di mana Malaysia itu banyak menyerap kata-kata, misalkan seperti yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya, seperti menyerap kata Indonesia Belanda, seperti contoh ponten, komentar, begitu ya, di mana reaksi dari teman-teman Malaysia itu ada yang mengatakan bahwa, wah, saya sudah umur 61 tahun, saya belum pernah ini mendengar kata ponten itu sebagai bahasa Melayu Malaysia. Padahal kata ponten itu ada dalam Kamus Melayu Malaysia. Secara logika, kalau memang kata itu sudah masuk ke dalam Kamus Melayu Malaysia, berarti kata itu sudah diserap. Nah, sekarang mari kita menyamakan definisi dulu maksud saya. Apa sih arti kata menyerap? Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyerap itu ada 5 arti. Tapi saya lebih tertarik untuk mengambil arti yang kelima, yaitu membawa masuk sehingga seperti menjadi diri sendiri. Seperti tentang budaya asing dan sebagainya. Sebagai contoh, bahasa kita telah menyerap unsur-unsur asing. Mari kita lihat definisi menyerap di dalam Kamus Melayu Malaysia. Di dalam Kamus Melayu Malaysia, terutama untuk yang nomor 5, kata menyerap itu artinya mengambil dan memasukkan ke dalam sesuatu, menerima, sehingga menjadi sebagian daripada sesuatu. Kata-kata yang sudah diserap ke dalam sistem fonologi dan morfologi Melayu. Itu yang dimaksud dengan menyerap. Sekarang pertanyaannya, kata ponten, kata komentar, kata bodor, itu sudah ada dalam Kamus Melayu Malaysia. Secara logika, kata-kata itu harusnya sudah diserap. Kalau sudah diserap, seharusnya sudah digunakan. Sudah menjadi bagian dari diri sendiri. Sudah tidak ada batas. Sudah digunakan secara insting saja. Tapi ternyata, kenyataan di lapangan adalah kata ponten, kata komentar, bahkan kata sepeda, yang seperti sebelumnya saya sudah sebutkan. Kata bodor, itu tidak pernah digunakan di Malaysia. Sekarang pertanyaannya, kenapa kata-kata itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia?
Itu hanya Dewan Bahasa dan Pustaka yang bisa menjawab. Oke, kembali ke kata bodor. Jadi kita melihat ya di Kamus Melayu Malaysia itu tertulis bahwa kata bodor itu berasal dari bahasa Sunda. Kita pegang itu dulu. Bodor itu diambil dari bahasa Sunda. Kemudian, ini yang menarik teman-teman. Di Indonesia ada namanya bebodoran. Bebodoran itu adalah kata bahasa Sunda yang artinya lelucon atau lawakan. Mengapa itu kata bahasa Sunda? Karena kata dasarnya tadi. Kata dasarnya adalah bodor. Di mana kata dasar bodor itu bahasa Sunda. Jadi bebodoran artinya, ya itu ada imbuhan aja, be dengan an, yang artinya lelucon atau lawakan. Itu arti kata bebodoran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya iseng-iseng lagi. Ada nggak kata bebodoran di Kamus Melayu Malaysia? Ternyata ada, teman-teman. Dan artinya adalah bebodoran itu artinya pelawak atau badut. Nah, ini agak berbeda ini artinya dengan yang ada di Indonesia, yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di mana di Kamus Besar Bahasa Indonesia arti bebodoran itu adalah lelucon atau lawakan. Jadi bukan orang ya, bukan pelaku yang membuat lelucon, bukan pelawak. Jadi bebodoran itu adalah objeknya itu sendiri, lelucon atau lawakannya. Sedangkan di definisi Kamus Melayu Malaysia, bebodoran itu justru orang yang melakukan lelucon. Karena dalam definisinya disebutkan bahwa bebodoran itu adalah pelawak, badut. Padahal di Indonesia, bebodoran itu adalah lelucon atau lawakan. Jadi objeknya itu, bukan pelakunya. Ada lagi yang lebih menarik lagi, teman-teman. Kita lihat ya tadi di Kamus Melayu Malaysia, kata bodor itu diambil dari bahasa Sunda. Namun kalau kita melihat kata bebodoran, itu kok bisa diambilnya dari bahasa Indonesia? Itu nggak konsisten, teman-teman. Karena kita tahu bahwa kata bodor itu bahasa Sunda ya, bukan bahasa Indonesia. Lantas kenapa bodor mengambil dari bahasa Sunda dan itu konsisten dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Mengapa di Malaysia, Kamus Melayu Malaysia, kata bebodoran justru ditulisnya dari Indonesia? Kenapa nggak dari Sunda? Aneh kan? Baik teman-teman, itu saja. Silahkan teman-teman memberikan komentarnya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Apa yang saya ketahui di Kamus Melayu Malaysia itu tertulisnya apa, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tertulisnya apa. Semoga Dewan Bahasa dan Pustaka bisa membuat klarifikasi atau penjelasan mengapa kata bodor dalam Kamus Melayu Malaysia itu bahasa Sunda, tapi kenapa bebodoran justru bahasa Indonesia. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesianya sendiri tertulis bahwa bebodoran itu Sunda. Oke? Sehat walafiat selalu. Dadah.